Salah satu rumah sakit swasta di Indonesia belakangan viral lantaran dugaan larangan penggunaan hijab terhadap dokter dan juga perawat. Hal tersebut mendapatkan sorotan dari anggota Komnas HAM Indonesia periode 2012-2017 Maneger Nasution. Menurut Maneger, Islamofobia sebagai perilaku yang melanggar hak beragama dan Maneger juga menambahkan bahwa Islamofobia justru sering dilakukan oleh sesama umat Islam. Bicara tentang Islamofobia tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Prof. Masita ya. Tentu saya ingin melihat dalam perspektif hak asasi manusia aja. Karena Islamofobia seperti yang definisi yang sering diperkenalkan ke publik kan sebagai sebuah ketakutan, kebencian dan ketidaksukaan terhadap Islam dan umat Islam ya, oleh kelompok-kelompok tentu di luar Islam ya. Kalau kita bicara tentang Islam dan umat Islam, ini kan sungguhnya kalau dalam konteks hak asasi manusia ini kan sebetulnya disebut dengan hak untuk meyakini dan mengamalkan keagamaan. Dan dalam konteks hak asasi manusia, hak untuk memilih dan mengamalkan itu disebut sebagai non-derogable rights, hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Nah, karena itu segala upaya yang gerakan apapun yang membatasi dan melarang orang untuk memeluk dan mengamalkan agama kan sungguhnya dalam konteks hak asasi manusia disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan universal ya. Kalau kita baca sejarah sebetulnya hak beragama ini kan kalau dalam Islam ya itu kan sudah ada 1400 tahun yang lalu ya. Bahkan dalam Islam hak beragama atau hifzuddin itu kan ad-daruriyat al-khams. Itu satu di antara 5 hak dasar yang sangat fundamental yang dijamin dan harus dipenuhi oleh pemangku kepentingan. Nah, bahkan dalam kitab suci kebebasan untuk memeluk agama itu kan sesungguhnya hak dasar juga yang harus dihormati gitu. Kalau kita baca sejarah misalnya ya, gerakan yang mengarusutamakan kebencian dan permusuhan itu kan semuanya sudah diceritakan dalam Al-Quran, dilakukan oleh kelompok Yahudi dan Nasrani kan. Walan taruddu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, misalnya begitu ya. Jadi sebetulnya kitab suci sudah memberitahu itu ya. Itu 1400 tahun yang lalu ya. Meskipun misalnya di Eropa di Prancis misalnya di awal abad 20 itu muncul gerakan ini Islamofobia yang berangkat dari akar permusuhan, kebencian dan ketidaksukaan terhadap Islam dan umat Islam, terutama yang dilakukan oleh masyarakat Prancis terhadap kelompok-kelompok imigran. Itu itu yang kemudian menggejala sejak di awal abad 20, tetapi kemudian menjadi sangat menonjol misalnya apa yang terjadi di Eropa. Di Inggris misalnya tahun 90-an itu muncul gerakan-gerakan yang agak masif memang, yang kita sebut dengan Islamofobia itu. Ada ekspresinya misalnya ada dalam pembakaran Al-Quran, ada pembakaran patung Nabi, ujaran-ujaran kebencian terhadap Islam dan seterusnya. Nah, di samping itu ada pelarangan jilbab dan seterusnya gitu. Nah, itu terus berkembang di beberapa negara, itu berkembang.
termasuk di Indonesia sebetulnya itu sejak tahun 80-an kan gerakan ini masif sekali. Kita baca misalnya dalam sejarah Orde Baru, kita mengenal ada kebencian-kebencian terhadap Islam yang diekspresikan dalam bentuk politik, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk pelayanan-pelayanan publik gitu ya. Larangan jilbab misalnya itu kemudian mendapat perlawanan yang luar biasa. Bagaimana kemudian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Poluan yang Muslim yang ingin berjilbab, ingin mengekspresikan keberagamannya dengan memakai jilbab di kalangan poluan misalnya, atau di kalangan militer misalnya, di Angkatan Darat, Laut, Udara, juga ada saudara-saudara kita muslimah yang ingin berjilbab. Nah, itu perlawanan itu sejak tahun 80-an. Dan itu terus berlangsung dan kita sebetulnya perlawanan terhadap Islamofobia itu di Indonesia misalnya muncul ketika di akhir pemerintahan Orde Baru misalnya, di kalangan militer ada muncul gerakan-gerakan hijau, militer hijau atau ABRI hijau gitu ya. Saya masih ingat dulu ketika di akhir tahun 95-an, 96-an ya, kita masih sangat terkesan misalnya ketika Panglima ABRI waktu itu Faisal Tanjung, kita berkunjung di meja kantornya Panglima ABRI itu ada sajadah. Faisal Tanjung waktu itu menyampaikan bahwa keberanian dan keberanian dari seorang perwira tinggi misalnya di militer untuk memperlihatkan keberagaman itu baru muncul di akhir-akhir pemerintahan Pak Harto. Saya kira begitu Mas Ihsan. Jadi kita meyakini bahwa gerakan ini memang tidak akan pernah putus. Tetapi sekali lagi dia akan terus mengalami tantangan sejarah, dia akan tetap mengecil karena tidak akan mendapat tempat di dalam dunia kemanusiaan gitu. Dan kita bersyukur misalnya di Indonesia misalnya gerakan ini meskipun muncul 1-2 kasus ya, ada Paskibra tadi yang disebut, ada Medistra, ada beberapa rumah sakit yang masih ada sisa-sisa sejarah Islamofobia gitu. Dan di pejabat-pejabat kita yang masih ada pikiran-pikiran sempit begitu ya, karena tidak pemahaman yang akar sejarah yang belum pulih ya, bekas-bekas sejarah, noda-noda sejarah yang belum pulih, pemahaman Islam yang keagamaan yang belum muncul, gerakan-gerakan Islamofobia di Indonesia itu sebetulnya justru lebih banyak menonjol dilakukan oleh kalangan Islam sendiri gitu. Jadi persoalan banyak kalangan Islam sendiri ya. Karena itu kita berharap ke depan umat Islam akan semakin menyadari bahwa sebetulnya gerakan ini gerakan yang tidak laku pada akhirnya ya, karena dia bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira kita bergembira Mas, gerakan ini akan semakin mengecil dan meskipun sekali lagi kitab suci tidak memberi jaminan bahwa gerakan ini akan hapus dari muka bumi, karena kebencian, permusuhan terhadap Islam itu sudah disebut oleh tuliskan, betul. secara latin oleh kitab suci itu. Baik, saya kira begitu Mas.